Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa di akhir pekan di dalam minggu ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini tertulis dalam surat 2 Timoteus pasal 2 ayat 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Marlabok ni roha mak mamicang akan nama ngalo anggiat di lehon debata tunasida hamu baon ni roha laho manada kasih tongan. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, harus diakui bahwa sebaik-baiknya perbuatan baik yang kita lakukan, pastilah ada yang tidak menyukainya atau salah memahami perbuatan baik kita. Sebaliknya pula, sejahat-jahatnya orang tidak dapat dipungkiri ada saja orang-orang yang mengasihinya. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengajak kita agar menuntun orang yang suka melawan dengan lemah lembut. Sebagai orang-orang Kristen, kita berhadapan bukan hanya dengan orang yang tunduk dan sependapat dengan pikiran kita, melainkan kita juga berhadapan dengan orang-orang yang suka melawan, yang tidak sejalan dan sependapat dengan kita. Karena itu firman Tuhan mengingatkan bahwa orang-orang yang suka melawan bukan untuk dicemooh, dibenci, dimusuhi seperti orang-orang dunia ini lakukan, melainkan sebaliknya, orang-orang yang suka melawan adalah tanggung jawab kita untuk menuntun dengan lemah lembut. Mengapa lemah lembut? Sebab kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Sebab itu sebagai pengikut Kristus, mestilah kita juga sabar dan lemah lembut terhadap semua orang. Dan inilah cara untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kelemah lembutan adalah kekuatan bagi kita ketika berhadapan dengan orang yang sedang berkonflik. Itu sebabnya kelemah lembutan adalah bagian dari buah-buah roh. Namun kelemah lembutan bukan hanya soal kata-kata yang lembut, gemah gemulai yang tampaknya dari luar, melainkan kelemah lembutan yang Tuhan inginkan menggambarkan kondisi pikiran dan kerendahan hati yang lahir dari dalam hati. Saudara yang diberkati Tuhan, melalui renungan pagi ini kita juga diingatkan bahwa Tuhan yang memberikan karunia pertobatan. Kita hanyalah alatnya menuntun dengan lemah lembut, sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat agar orang yang melawan meninggalkan jalannya sehingga mereka mengenal kebenaran. Pertobatan adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang suka melawan. Dan luar biasanya, Tuhan mau kita yang menuntun mereka yang suka melawan, sehingga mereka mengenal kebenaran. Oleh karena itu, urusan kita adalah menuntun dengan lemah lembut. Selanjutnya, cepat atau lambat, Tuhan akan mengaruniakan buah pertobatan. Amin. Marilah kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau ya Allah, sumber kekuatan dan kehidupan kami. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan untuk hari kehidupan yang 1 minggu ini Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Mulai dari hari Senin hingga hari Sabtu di hari ini, ketika kami menilik sejenak perbuatan tangan Tuhan yang menyertai kehidupan kami di hari-hari yang lampau,
begitu banyak pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melampauinya dengan rasa syukur dan nikmat kecukupan yang Tuhan karuniakan. Bapa di dalam surga, kami serahkan segala pekerjaan tangan kami dalam 1 minggu ini. Tuhan Engkau berkati, Tuhan Engkau kuduskan, Tuhan Engkau sempurnakan semua hari-hari yang sudah kami lampaui. Biarlah Tuhan, Engkau tetap memakai kami di hari yang akan datang untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau memakai kami sebagai alat Tuhan untuk memberitakan pertobatan, menuntun orang-orang yang suka melawan. Kami tahu Tuhan, pekerjaan ini tidaklah mudah, sebab kami tahu respon yang akan kami terima akan beraneka ragam. Ada yang akan membenci kami, tetapi buah pertobatan itu Engkau mengingatkan bahwa karunia-Nya datangnya dari Tuhan. Kami hanyalah alat Tuhan, agar orang-orang yang salah jalan kembali ke jalan yang benar. Tetapi soal pertobatan adalah karunia daripada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di pagi hari ini, cepat atau lambat, Tuhan yang akan menuntun kembali orang-orang ke jalan yang benar. Ketika kami Engkau pakai, kami mau menjadi alat Tuhan. Secara khusus kami bawa di dalam doa kami Tuhan, anak-anak yang sudah Tuhan titipkan di tengah-tengah kehidupan kami. Seringkali pertikaian, seringkali kesalahpahaman, seringkali perlawanan yang terjadi bahkan dari pasangan hidup kami. Tetapi pagi hari ini Tuhan Engkau mengingatkan kami agar kami menuntun dengan lemah lembut. Dan biarlah Tuhan Engkau terus memakai kami, sebab kerinduan hati kami tidak seorang pun dari keluarga kami yang kehilangan pertobatan, tetapi masing-masing kami, bahkan kami sendiri pun meraih karunia pertobatan yang sudah Tuhan tetapkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarkan esok hari kami juga, setiap rumah tangga Kristen, boleh datang ke gereja Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan bagi jemaat-Mu yang tidak dapat hadir dan mengikuti ibadah di rumahnya masing-masing, kami boleh percaya Tuhan yang akan memakai rumah tangga kami, keluarga kami, rumah kami masing-masing menjadi mezbah doa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat berakhir pekan bagi Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sampai bertemu esok hari di rumah Tuhan, di gereja, ataupun ibadah kita di rumah masing-masing. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.